Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2218-2220. Ni Chonglou tidak menyangkalnya. Dia mengangguk, dikatakan bahwa Li Qiankun telah melangkah ke alam yang belum pernah dimasuki siapapun dalam legenda. Dia pasti memiliki rahasia khusus atau metode kultivasi. Saya ngiler untuk hal itu, dan saya harus mendapatkannya. Mendengar ini, orang-orang tiba-tiba sadar. Tidak heran jika Ni Chonglou mengambil banyak masalah, tetapi mereka telah mendengar rumor tentang alam magis Li Qiankun. Kekuatan jiwa dapat diperoleh dari segala sesuatu di dunia, Yin dan Yang, 5 elemen dan 8 trigram, yang sangat ajaib. Kekuatan alam itu, kini hampir tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang tidak penasaran. Ketika anak laki-laki itu datang, dia akan meminta bantuan Li Qiankun selama dia dipukuli sedikit. Jika dia menyandera dia untuk memaksa Li Qiankun, apakah dia harus menurut? Aku khawatir kita bahkan tidak perlu untuk melakukannya. Hahaha, tawa Ni Chonglou penuh dengan kebanggaan dan kepuasan terhadap strateginya sendiri. Anak itu belum datang. Berhenti tertawa, Ni Chonglou mulai menjadi sedikit tidak sabar, segera panggil anak itu, biarkan dia berguling. Jangan biarkan dia kabur. Jika Jericho Lee tersentak saat ini, mereka akan sia-sia. Ni Yangang mengangkat telepon, bermaksud menelepon Jericho Lee, tetapi tiba-tiba merasakan mendekat dengan ganas, wajahnya tiba-tiba berubah, dia datang. Saya melihat Jericho Lee berjalan di udara, melayang di udara di atas rumah Ni, menatap kerumunan di bawah, membunuh langit. Ni Wanqing, maju dan pimpin orang mati. Ada niat membunuh yang kuat dalam suara itu, dan itu mengejutkan pikiran semua orang, membuat setiap orang memiliki keinginan untuk menyerah. Bahkan jika ada Ni Chonglou yang membantu mereka memimpin situasi secara keseluruhan, suara itu tetap membuat kulit kepala mereka mati rasa. Sungguh roh pembunuh yang mengerikan. Kekuatan orang ini benar-benar bisa masuk ke daftar geng langit sesederhana itu. Orang-orang mengira kekuatan Dewa Seni Bela Diri hanya akan masuk 10 besar daftar Tiangang, tapi sekarang mereka meragukan penilaian ini. Keluarga Ni juga berada di peringkat 10 besar daftar Tiangang, tapi nafas itu, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Jericho Lee sekarang. Sangat cepat. Ni Li dan yang lainnya ingin retak. Terlalu tua, tidak, dia datang. Dia benar-benar membunuhku. Ni Yan dan yang lainnya juga sangat bingung. Mereka buru-buru meminta bantuan Ni Chonglou. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menantang pembunuh seperti itu. Apa yang kamu terlihat panik? Apa yang aku katakan sebelumnya? Ni Chonglou minum dengan tidak puas, lakukan sesuai pengaturan sebelumnya. Ni Yan, kamu naik dan bertarung dengannya dulu. Aku tidak perlu melakukannya bertarung. Mungkin Wan Qing akan cukup untuk membunuhnya. Leluhur yang baik. Ni Yan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Saat memikirkan tata letak Ni Chonglou yang sempurna, kepercayaan dirinya muncul, dan dia tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Segera, dia bergegas keluar halaman bersama sekelompok orang. Saat ini, Ni Wanqing baru saja kembali. Dia melihat Jericho Lee di langit, dan dia sangat marah. Bajingan kecil, apakah kamu benar-benar memiliki keberanian untuk datang dan tidak takut mati? Surga punya jalannya sendiri. Jika kamu tidak pergi, aku akan membantumu jika kamu ingin mati. Petik 2. Ni Yan dengan cepat memanggilnya, lalu berlari, membisikkan beberapa kata, dengarkan aku, lakukan sesuai rencana, jangan impulsif. Yah, begitu. Ni Wanqing mengangguk cepat, dengan senyuman aneh di wajahnya. Ini akan menjadi keputusan paling salah dalam hidupnya jika dia datang ke sini. Segera, Ni Yan dan yang lainnya semua kembali ke halaman. Pekarangan Ni sangat luas, dengan luas total lebih dari 1000 meter persegi. Ni Wanqing juga pergi ke halaman, lalu memanggil Jericho Lee, nak, masuk dan mati. Begitu suara itu turun, angin dingin menyapu, dan Jericho Lee berjalan di udara, seperti anak panah tajam jatuh ke rumah Ni. Dia sepertinya tidak tahu apakah itu permainan atau pertarungan. Nafasnya dingin sampai ke tulang, niat membunuhnya mendidih, dan wajahnya sedingin es, yang menakutkan. Melihat bahwa dia benar-benar masuk ke dalam permainan tanpa mengetahui harus berbuat apa, jantung Ni Wanqing berdebar kencang, dan dia berpikir, apakah anak ini gila? Dia memandang Jericho Lee dan berkata, nak, apakah kamu menginginkan setengah dari properti keluarga Niku? Tidak mungkin. Itu hanya omong kosong. Itu tidak dapat dipenuhi. Untuk mengirimkan suara, sehingga beberapa prajurit di dekatnya dapat mendengarnya. Apakah kamu Ni Wanqing? Jericho Lee memandang pria di depannya. Aku benar.
Ni Wanxing melangkah maju dengan ekspresi bangga di wajahnya. Aku mengagumi keberanianmu. Aku tahu ini sarang harimau, tapi aku berani datang ke sini. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Jangan serakah. Sangat tidak mungkin menginginkan setengah dari properti keluarga Niku. Properti keluarga. Ah, mata Jericho Lee penuh ejekan. Jika keluarga Ni telah menyerahkan harta benda mereka, dia bisa melepaskannya, tapi siapa yang membiarkan keluarga Ni mempermainkannya satu persatu? Ni Wanxing, khususnya, telah melakukan begitu banyak kerugian pada Wu Xiaoxiao dan Wu Sui. Ini saja, dia telah memutuskan untuk menyamakan kedudukan keluarga Ni. Tampaknya merasakan penghinaan dari Jericho Lee, Ni Wanxing sepertinya memahami sesuatu. Aku tahu, kamu sama sekali tidak datang untuk properti Ni, tetapi untuk Wu Xiaoxiao, kan? Lihat wajahmu, kurasa benar. Haha. Apakah kamu gila? Permainan macam apa yang ingin kamu mainkan? Kedua wanita itu hanyalah semut. Main saja dengan mereka. Jika kamu telah melakukan itu pada Yan Jie, tentu saja aku akan bisa memperlakukannya dengan cara yang sama. Sekarang keduanya pelacur seharusnya dimakan hingga menjadi kerangka oleh serangga beracun, kan? Dan kamu hanya bisa melihat mereka mati, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan, sakit. Melolong, kan? Hahaha, senyumnya liar dan bangga. Dia merasakan itu Jericho Lee pasti berjuang dan menderita di dalam hatinya. Namun, Jericho Lee tidak tersenyum, matanya penuh ketidakpedulian dan ketidaksetujuan, ketidaktahuan. Hanya kutukan roh jahat yang bisa membuatku tak berdaya. Anda sangat memikirkan diri sendiri. Adapun esensi kehidupan mereka yang hilang, jangan khawatir, mereka harus hidup lebih lama dari 18 generasi nenek moyang Anda. Itu kutukan, tapi membuat sebagian orang gemetar. Apakah maksudnya dia punya cara untuk memperpanjang hidup? Umur seseorang terbatas, tetapi umur seorang pejuang akan diperpanjang seiring dengan peningkatan kultivasi. Secara umum, setelah mencapai penguasa surga, kecepatan penampilan penuaan akan sangat melambat, dan masa hidup akan sangat diperpanjang. Tidak masalah untuk hidup 2 atau 300 tahun jika Anda bisa berkultivasi ke tingkat master jiwa. Sedangkan untuk menjadi setengah abadi, itu cukup untuk hidup lebih dari 500 tahun. Namun meski begitu, hidup masih terbatas, cara memperpanjang hidup selalu menjadi hal yang tabu. Ni Chonglou tidak percaya Jericho Lee memiliki kemampuan seperti itu. Bab 2219. Saat ini, Ni Wanxing mendengarkan kata-kata Jericho Lee dan menganggapnya sebagai omong kosong, sungguh nada yang besar. Apakah kamu pikir kamu abadi? Bisakah itu membalikkan kehidupan dan kematian Yin dan Yang? Dia benar. Dia tidak tahu bahwa setelah alam langit dan bumi Jericho Lee selesai, dia telah mengintip ke tingkat Yin dan Yang, dan mampu membalikkan 5 elemen Yin dan Yang. Jericho Lee yakin bahwa selama jiwanya menerobos lagi, dia benar-benar dapat mengabaikan hukum Yin dan Yang, membalikkan 5 elemen Yin dan Yang, dan menerobos lagi. Dia takut bahkan hukum hidup dan mati dapat ditumbangkan, mencapai titik daging, tulang, dan mayat hidup. Di mana tuanku Wanxing Men? Begitu Ni Wanxing minum, sekelompok besar ahli tiba-tiba melompat keluar. Orang-orang ini adalah orang kuat dari gerbang Wanxing yang dia ciptakan, dengan total 16 orang. 8 wali, 8 penatua. Begitu tuan-tuan ini keluar, mereka berbarengan melengkungkan tangan dan berkata, "Tuan, tolong beri perintah. Berikan padaku, jalani." Ni Wanxing terlihat santai dan sepertinya tidak menganggap serius lawannya sama sekali. Di masa lalu, Ni Wanxing sengaja menyebarkan suaranya. Kini, dalam radius 20 km, hampir semua prajurit mengetahui bahwa ada perang besar di rumah Ni malam ini. Tidak ada kecelakaan. Banyak ahli yang tinggal di sekitar rumah Ni dan mengawasi dengan tenang. Beberapa ahli menyiarkan berita tersebut kembali ke keluarga, termasuk Yan Jie, yang berada di rumah sakit dan baru saja menyelesaikan operasi anggota badan. Tangan dan kaki Yan Jie telah diambil kembali, dan setelah meminum pil yang diberikan oleh Jericho Lee, tubuhnya telah pulih seperti semula, bahkan dia bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Saat ini, dia menonton adegan di rumah Ni melalui transmisi video, dan mengerutkan kening, bagaimana dia membunuh sendirian. Ini. Pria di sebelahnya menggelengkan kepalanya. Betapa cerobohnya. Jika seseorang membunuhnya, bukankah dia akan mati? Yan Jie berpikir bahwa dia akan menemukan beberapa pembantu, seperti Li Qiankun. Dengan Li Qiankun, situasinya akan jauh lebih baik. Pada saat ini, tangan Yan yang keras kepala juga mengambil kembali, wajahnya muram, melihat ke layar, sejujurnya, dia masih memikirkan hal-hal sebelumnya.
Jika Jericho Lee dikalahkan di sini, keputusan yang salah jika keluarga Yan bersikap begitu toleran. Yan Chongsong secara alami mengetahui pikiran mereka, jadi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Di dalam hatinya, jika dia menang, itu membuktikan bahwa keputusannya sebelumnya benar. Jika dia kalah, itu membuktikan bahwa keputusannya sebelumnya salah total. Saat itu, seluruh keluarga Yan akan menjadi bahan tertawaan. Sungguh, bukankah dia mengenal Li Qiankun? Kenapa kamu tidak menarik Li Qiankun keluar? Yang Jie sangat marah. Yan Chongsong membuka mulutnya, tapi dia tidak mengatakannya sama sekali. Bisakah dia mengatakan bahwa Jericho Lee adalah Li Qiankun? Tidak bisa mengatakannya. Setidaknya sebelum hasil pertarungan penentuan malam ini, katanya tidak berhasil. Jika Jericho Lee kalah, dia hanya akan membuat keluarga Yan semakin malu. Sebuah hotel yang berjarak kurang dari 2 km dari rumah Ni. Di ruang pribadi di lantai paling atas, saat ini staf saya menggunakan fungsi siaran video, tetapi seseorang tidak menyukainya, jadi dia datang ke atap. Dari sudut pandang ini, Anda bisa melihat apa yang terjadi di rumah keluarga Ni. Dengan penglihatan sang pejuang, Anda dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi beberapa kilometer jauhnya. Apakah dia dewa perang yang terkenal? Seorang pria paruh baya berjubah panjang memandang sosok muda di rumah Ni dengan heran. Ya Tuan. Seorang pria di dekatnya mengangguk. Benar saja, dia masih semuda rumor yang beredar. Sepertinya dia baru berusia 22 atau 23 tahun. Dia sangat muda tetapi memiliki kekuatan dan prestasi seperti itu. Jarang terjadi di seluruh dunia seni bela diri, pria paruh baya itu berkata tinggi. Menurut penyelidikan, ketika Dewa Bela Diri berada di kompetisi seni bela diri internasional beberapa hari yang lalu, dia adalah seorang guru bakat dan roh, tetapi sekarang dia adalah seorang guru jiwa. Dia juga mahir dalam alkimia, dan banyak kemampuan lainnya. Yah, aku mendengar desas-desus itu, pria paruh baya itu tidak bisa menahan diri untuk mengangguk, sepertinya pada tahun ketika dia menghilang, dia seharusnya mengasingkan diri. Identitas pria paruh baya itu tidak sederhana. Dia adalah ketua aula dari asosiasi pengrajin, bernama Wen Renzong. Kali ini, dia kebetulan sedang bekerja di kota ajaib. Ketika dia mendengar tentang Jericho Lee, dia secara khusus datang untuk menyaksikan kegembiraannya. Menghadapi Jericho Lee yang membunuh keluarga Ni sendirian, dia menghela nafas pada dirinya sendiri, itu terlalu sembrono. Apakah pemimpin aula menganggap tindakannya yang ceroboh jika membunuh keluarga Ni sendirian? Dia berkata dengan aneh. Wen Renzong menoleh dan menatapnya, kenapa, kamu berbeda pendapat? Tangannya ragu-ragu dan mengangguk, aku tidak tahu apakah pendapatku benar, tapi aku selalu merasa karena dia berani membunuh keluarga Ni sendirian, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Aku sudah menyelidiki pengalamannya sebelumnya, dan setiap kali tidak ada yang mengaguminya, dia luar biasa. Ini membuat Wen Renzong bermeditasi mendalam. Setelah beberapa saat, dia mengangguk, luangkan waktumu. Ledakan. Saat itu, situasinya berubah drastis. Di halaman Ni, pedang jiwa es Jericho Lee tiba-tiba berubah menjadi pedang besar. Dia memegang pedang untuk menyapu. Pedang besar itu tidak terkalahkan. Dengan postur menghancurkan yang mutlak, ia langsung memotong 16 master. Mata Wen Renzong memancarkan jejak cahaya halus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk, tidak buruk. Di satu sisi staf, saat ini hatinya sedang dalam guncangan yang kuat, meski ketua aula hanya memberikan penilaian yang baik, namun dalam pandangannya, kekuatan jurus Jericho Lee tidak terbayangkan. Ia ingat Jericho Lee menggunakan jurus ini di kompetisi internasional pada awalnya. Meski tidak diperbolehkan merekam video di kompetisi internasional, beberapa kabar tetap tersebar. Misalnya saja pedang besar Jericho Lee yang menyapu segalanya. Secara umum, menggunakan aura untuk memadatkan pedang adalah konsumsi aura yang besar, tetapi hantunya adalah Jericho Lee hampir bebas menggunakan pedang 100 meter di kompetisi internasional, yang seperti menyia-nyiakannya. Dengan gerakan ini, Jericho Lee dengan mudah membunuh banyak ahli yang kuat. Dilihat dari situasi serangan Jericho Lee barusan, kekuatannya sudah meningkat pesat dibandingkan di kompetisi internasional. Sudah berapa lama? Gerakannya sangat kuat. Anda harus tahu bahwa di antara 16 master di bawah Ni Wanxing, ada banyak master tingkat divisi jiwa, tetapi mereka masih terbunuh dengan satu gerakan. Hatinya sangat terkejut. Dia hanya seorang diakon di asosiasi alkemis, tapi dia memiliki banyak pengalaman. Setidaknya dia belum pernah melihat gerakan yang berlebihan dan sekuat itu. Bab 2220. Kali ini,
Kekuatan tempur utama Wan Qingmen telah hancur total, kata Wen Renzong terkejut. Sepertinya Cao Gang benar. Dia benar-benar memiliki modal untuk membunuh keluarga Ni sendirian. Bahkan ia harus mengakui bahwa langkah Jericho Lee sungguh menakutkan. Saat ini, semua anggota keluarga Yan yang menonton video di rumah sakit terdiam. Kis, kekuatan apa ini? 16 master tingkat divisi jiwa, jadi mereka dibunuh. Jantung Yan Qing melonjak liar dan wajahnya berkerut ketakutan. Yan keras kepala dan yang lainnya lebih konyol, mereka samar-samar mengerti mengapa Yan kembali memuji sebelum berkompromi. Itu benar-benar karena Jericho Lee sangat buruk. Di halaman Ni, semua orang sedikit bingung saat ini, dan para penonton di sekitar juga sangat bingung. Apa masalahnya? Mengapa dalam sekejap mata, ke-16 tuan itu terbunuh? Meskipun mereka dapat melihat dengan jelas bagaimana Jericho Lee melakukannya, kekuatan gerakan itu melampaui pemahaman mereka. Melihat mayat-mayat mengerikan di tanah, semua orang sangat senang. Wajah Ni Wanxing bahkan lebih pucat. Dia tidak dapat mempercayainya dan berkata, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kamu hanyalah seorang master jiwa. Ini membuat banyak orang mati rasa, master jiwa. Apakah orang ini hanya seorang paranormal? Tapi barusan, mereka mengira itu adalah dewa perang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membunuh 16 master jiwa dengan begitu mudah? Itulah master yang Ni Wanxing telah menghabiskan banyak waktu untuk memenangkannya. Apakah saya seorang master jiwa atau semacamnya? Kamu tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Jericho Lee mengarahkan pedangnya satu sama lain dengan suara dingin. Sial. Anda hanyalah seorang master jiwa, dan saya seorang bansian. Anda akan kalah. Ni Wanxing mengertakkan gigi dan menjadi marah. Saya adalah murid Liu Kongmen yang sebenarnya. Bagaimana aku bisa takut padamu? Begitu suaranya turun, dia menembak dengan ganas. Kecepatannya hampir hilang dalam napasnya. Banyak orang di bawah berbicara dan tampak bersemangat. Wanxing telah mencapai prestasi yang sama dengan leluhurnya. Sungguh menakjubkan bahwa keluarga Ni pada akhirnya akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi di bawah kepemimpinan Wan Qing. Tetapi Dewa Perang juga luar biasa. Budidaya tingkat divisi jiwa memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Dia juga seorang jenius, jadi kenapa? Kesenjangan antara master jiwa dan bansian seperti langit dan bumi. Terlebih lagi, Wan Qing adalah murid sejati Liu Kongmen. Ya. Lagi pula, sulit bagi tokoh-tokoh yang sedang naik daun di dunia sekuler untuk membandingkan dengan murid-murid Zhenzuan dari sekolah-sekolah besar itu. Anggota senior keluarga Ni sangat percaya diri pada Ni Wanxing. Mereka percaya bahwa selama Ni Wanxing melakukan gerakan membunuh, mereka dapat dengan mudah membunuh Jericho Lee. Brengsek, kamu tergila-gila padaku. Biarkan kamu melihat keterampilan unik Liu Kongmen, dan menyesali kesombonganmu. Tendon di lengannya dipenuhi aura, dan kemudian aura tersebut dengan cepat mengembun menjadi pedang terbang. Pedang terbang itu sangat besar hingga panjangnya ratusan meter. Apa maksudnya? Semua orang merinding. Itu adalah keterampilan Qi untuk memadatkan kekuatan sihir pedang terbang secara langsung dengan Qi. Dikatakan bahwa itu adalah sarana rahasia Liu Kongmen. Tampaknya dia benar-benar murid Liu Kongmen yang sebenarnya, kata Wen Renzong, yang mematahkan semangat Ni Wanxing. Cara. Kelopak mata Cao Gang tiba-tiba melonjak dengan liar, artinya, dia juga pasti murid Zhenchuan yang berstatus sangat tinggi. Itu benar. Di zaman ini, tidak banyak orang yang bisa menjadi bansian. Kebanyakan dari mereka adalah murid sejati dari beberapa monster tua. Ni Wanxing ini pastilah tetua senior Liu Kongmen, atau murid sejati Liu Kongmen. Hanya ketika kamu telah menjadi semi-abadi, bisakah kamu kembali ke dunia sekuler sebentar? Nada suara Wen Renzong bermartabat. Tapi menurutku Dewa Bela Diri tidak takut sama sekali. Ada juga Li Qiankun. Konon budidayanya hanya guru spiritual tingkat tinggi, tapi dia bisa membunuh setengah makhluk abadi. Cao Gang tidak mengerti. Karena bansian sangat sulit dicapai, kekuatannya pasti sangat kuat. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh seseorang yang tidak sebaik dirinya? Wen Renzong memandangnya dan berkata, Anda tidak memahaminya. Ketika Anda mencapai master kultivasi, yang menentukan kekuatan Anda adalah jumlah aura, persepsi kekuatan langit dan bumi, pengembangan jiwa dan seterusnya. Jangan hanya melihat pada kultivasi saja. Ada orang yang memang mempunyai prestasi yang tinggi, namun auranya kecil, pemahamannya terhadap kekuatan langit dan bumi kurang, sehingga tidak mampu mengerahkan banyak daya juang. Adapun hal ini Dewa Perang, menurutku dia memiliki nafas yang kuat, dan auranya sama kuatnya dengan lautan luas. Aku khawatir dia tidak bisa menandingi jumlah Sanxian.
Cao Gang menarik napas dingin, roh Sanxian tidak sebaik dia. Yah, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi auranya paling banyak di antara orang-orang yang pernah kulihat. Cao Gang tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama, wajahnya dipenuhi dengan harapan. Dengan cara ini, aku khawatir pertempuran masih belum pasti. Saat ini, di halaman Ni, orang-orang Ni bersorak dan bersemangat. Tapi Jericho Lee mencibir dan langsung menuangkan air dingin. Gunakan ilmu pedang di hadapanku dan ajari aku cara melakukannya. Ini adalah trik yang mencolok seperti pedang penggumpal denyut nadi, dan itu juga sebuah kebanggaan. Pada saat itu, pedang masih berperan membingungkan antara yang asli dan yang palsu. Ki ini membekukan pedang. Ini benar-benar iga ayam. Ni. Wan Xing tentu saja tidak percaya pada kejahatan. Dia hanya berpikir bahwa Jericho Lee adalah bebek mati dengan lidah yang kaku. Saat ini, dia datang langsung ke Jericho Lee, melambaikan pedangnya dan memotong. Jericho Lee menyapu dengan pedangnya, dan tenda besar pedang itu bertabrakan satu sama lain, yang menimbulkan badai energi yang mengerikan dan mengangkat semua tanaman di halaman. Baiklah, saya akan lihat berapa banyak gerakan yang bisa Anda lakukan untuk saya. Satu pukulannya tidak berpengaruh. Ni Wanqing tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia terus menyerang. Lelucon. Aku seharusnya bertanya padamu berapa banyak pedang yang bisa kamu ambil untukku. Sudut mulut Jericho Lee menimbulkan cibiran mencemooh, dan tenda besar pedang jiwa es ditebas secara horizontal. Bang! Hanya ada suara gemuruh, dan energi mengerikan yang dibawa oleh pedang besar itu meledak dalam sekejap. Di bawah kekuatan itu, Ni Wanqing seperti perahu di tengah badai, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Puff! Tenggorokannya terasa manis, seluruh orang seperti garis putus-putus dari layang-layang terbang terbalik, terbentur keras ke tanah, memercikkan sepotong darah. Tiba-tiba, pemandangan menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa Ni Wanqing akan dirugikan. Keluarga Ni bahkan lebih tercengang, dan ekspresi mereka ketakutan. Saat mereka ingin bergerak, mereka melihat Ni Wanqing bangkit dari tanah dan menghilang di tempat yang sama. Detik berikutnya, dia berdiri puluhan meter di suatu tempat, dengan sentuhan mulutnya, matanya menatap Jericho Lee. Pemimpin aula, aku tidak bisa memahaminya sekarang. Itu semua ilmu pedang. Mengapa Ni Wanqing dirugikan? Geng Chao bingung.